Hidayat dari Kecamatan Pasirwangi dan juara pertama Denny Slamet dari Tarogong itu. Kita ucapkan selamat kepada para pemenang dan terima kasih kepada Bapak Kasih PMD perwakilan dari Tarogong itu. Mari kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi dengan saya di Ramdan Meka Channel. Untuk kali ini saya akan ngobrol-ngobrol lagi sama seseorang nih yang ada di sebelah kiri saya. Sama siapa itu? Nah, tapi nanti tunggu dulu ya. Saya akan menyapa-nyapa dulu nih buat rekan-rekan subscriber saya nih, Kang. Oh no. Untuk rekan-rekan subscriber saya, terima kasih yang sudah setia untuk selalu menonton channel saya. Pokoknya mah kalian saya sangat berterima kasih sekali untuk rekan-rekan semuanya dan umumnya untuk yang menonton ini. Jangan lupa pokoknya kalau yang mau tahu saya dengan siapa sama seseorang ini, jangan lupa dulu di apa kan? Di subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Nah di bawah ini ya, tuh ada. Oke, saya lagi sama seorang ini yaitu sama salah satu yang sangat spesial banget ya Kang ya. Karena ini adalah salah satu orang yang atlet lah pokoknya ya, bilang atlet khusus dari Garut ya. Nah kemarin di sini kan lagi musim olahraga ya, di kayak kemarin kan di pekan nasional di PON Papua, dan sekarang alhamdulillah di Garut juga ada Porkap ya, ada Porkap. Nah jadi saya akan ngobrol sama salah satu atlet di Kabupaten Garut ini. Atlet apa itu? Saya panggilnya apa Kang? Akan lupa tuh. Siap. Oke, diperkenalkan kan sama Kang siapa, namanya, alamatnya di mana, terus hobinya apa, status juga boleh. Silakan Kang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan nama saya Agus. Tinggalnya sih rumahnya sekarang di Sukagali. Cuman rumah asli itu di Semarang. Oh berarti di Pasirwangi. Alamat asli itu Pasirwangi. Alamat asli itu Pasirwangi. Kabupaten Garut ya. Iya. Kalau kerjaan sih kerja di rumah sakit RSUD Garut sebagai perawat. Khususnya di ruang IGD. Teman sejawat saya ini guys. Perawat di ruang IGD mungkin ada beberapa teman yang pernah ke IGD pasti ketemu saya. Iya, dan saya pun dulu pernah ketemu enggak kayaknya ya. Karena mungkin akannya beda satu shift lah, beda shift. Mungkin. Dulu waktu zaman PKL. Zaman PKL. Oke kan, kalau Akang boleh tahu hobinya apa sih? Selain kan ini maksudnya itu seorang perawat lah ya. Seorang perawat itu biasanya disibukkan dengan pasien-pasien. Apalagi sekarang dan lagi booming banget lah itu dengan COVID ya. COVID tapi alhamdulillah sekarang udah mulai menurun ya kan ya. Nah, Akang hobinya apa? Itu selain ke pasien, terus pastilah ada home care lah, disebutkan home care ya untuk ke pasien ke rumah-rumah. Nah, silakan Kang. Kebetulan kalau hobi saya ngisi waktu luang ya di luar kerjaan yang tetap sebagai perawat. Olahraga kan? Olahraga. Nah, olahraga apa tuh? Futsal, voli atau apa? Olahraga yang lagi debulitas sekarang ya, yang kemarin sampai ikut Porkap tuh panahan. Wis mantap, panahan guys. Nah, jadi beliau ini adalah seorang voli, basket atau sepak bola, tapi atlet panahan yang memang bisa dibilang jarang lah ya. Untuk Garut sih
Jarang sih Jarang sebenarnya. ya, Peminat karena bola. yang paling disorot itu sepak bola, futsal, voli, badminton. Nah, ngomong-ngomong kan kemarin ada World Cup di Garut. Nah, kalau boleh tahu Akang itu sejak kapan pada saat mulai mengikuti latihan panahan itu sendiri? Dari tahun berapa gitu? Kalau hobi itu dari dulu sebenarnya. Dari dulu ya? Dari dulu udah hobi. Karena kan nggak mungkin kan misalkan tiba-tiba langsung ini kan. Enggak bisa langsung Nah. Jadi hobinya dari dulu, cuman untuk intent mulai masuk klub itu dari 2020. Dari 2020. Untuk kemarin. Tanggal berapa? Ingat gak Kang? Tanggal berapa ya kemarin? Lupa lagi. Lupa lagi sih. Nah. Pertama gabung. Ataunya tahun 2020 aja ya? Ya 2020 aja. Mulai 2020. Terus ya kita biasa intent berlatih karena kan skill tuh harus dilatih ya. Iya betul lah. Skill harus dilatih. Gak mungkin murni instan kayak goreng kan? Soalnya panah itu kalau tanpa ada bimbingan, Betul. tanpa ada pelatih itu bakal ngaco, Iya, jujur aja. Soalnya kan kita pertama nembak 10 meter, 18, 20, 30. Sementara kemarin kan yang standar nasional kan 50 nyampe 50 meter ya, dan itu lumayan. Nah, ngomong saya kira itu panahan aja tinggal mana aja kan, Enggak. kayak mana cewek gitu kan. Enggak. Berarti memang itu ada target khusus. Nah, biasanya kalau target awal khususnya untuk panahan pemula, biasanya dilihat itu berapa meter atau misalkan ada tips-tips khusus atau gimana? Kalau untuk pemula yang yang pertama gabung kali biasanya itu jaraknya pendek 5 meter. 5 meter Sekitar dulu, 5 meter. Jadi dia latihan narik dulu, latihan lepas, latihan narik, latihan lepas gitu. Dan itu bertahap seiring skillnya naik, itu bertahap jaraknya juga. Berarti biasanya jaraknya itu berapa minggu sekali, misalkan kita ini latihan baru 5 meter, nah dalam seminggu itu apa 2 kali atau kalau misalkan bagus bisa langsung step by step? Biasanya kalau di klub tuh ada program biasanya. Program 5, 10, 15, 20, 30. Jadi gini, kalau udah nyampe target nih, target di 5 meter, udah kelihatan bagus, itu naik 10. Udah 10, naik lagi ke 15, naik lagi ke 20 seterusnya. Berarti memang step by step lah ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba baru gabung naik di 50. Itu mustahil. bisa gitu. Karena gini, ada ibaratnya gitu, kalau masak mie juga tidak mungkin langsung instan. Ada digoreng dulu, ada direbus dulu, ada apa dulu, kayak seperti itulah ya contohnya. Nah, ngomong-ngomong kalau misalkan kemarin kan ikut World Cup, akan dapat kesan-kesan apa sih selain ada semangat tersendiri atau misalkan ada kepuasan sendiri atau misalkan ada apa ya istilahnya, ada unsur lain nggak gitu untuk mengikuti World Cup kemarin? Sebenarnya kan setiap atlet itu harus ikut event. Sebenarnya setiap pemain itu harus ikut event. Jadi untuk mengukur kemampuan kita dengan orang luar itu rasanya harus ikut event. Sebelum World Cup kan ada event sebelumnya yang saya ikuti, beberapa event sebelumnya. Kemudian pas ada kesempatan pembukaan World Cup, kita ikut aja gitu pembukaan World Cup. Dan alhamdulillah ya. Katanya juara juga ya? Alhamdulillah sih. Kalau boleh tahu nih juaranya juara apa gitu kan, pasti para netizen juga nggak tahu lah ya. Ini juara apa sih, misalkan juara apa gitu, boleh disebutkan gitu, juara keberapa gitu. Untuk World Cup sendiri untuk Kabupaten Garut itu kebetulan cuma ada 2 kelas, 2 divisi ya? Kalau disebut di panah itu 2 divisi. Yang pertama standar nasional, yang kedua Berbow. Standar nasional Berbow. Saya ikut di Berbow. Di Berbow itu memperebutkan 5 medali emas di Berbow. Wih, mantap. 5 medali emas. Saya dapat 3 medali emas, alhamdulillah. Jadi seorang perawat itu multi talent ya. Sebenarnya bisa disebut gitu ya. Bisa. Dan alhamdulillah ini bisa mengharumkan nama dari tim Nakes juga dengan merebut 3 sekaligus. Totalnya 5 medali totalnya. Ada jadi 5 medali. Oh, berarti bukan 3 dong kan? Medali 5 berarti apa tuh? 3 emas semua? Enggak. Oh, enggak. 3 medali emas, 3 medali emas. 1 perak dan 1 perunggu. Wah, boleh diperlihatkan nggak bajunya emasnya? Ada kan sih? Coba dilihatkan, boleh sama netizen. Wih, mantap, boleh pegang nggak saya? Boleh. Berat. Tuh, jadi ini adalah World Cup tahun 2021. Ini medali emas ya? Emas ya, Emas, ini ada emas tuh medali emasnya. Emasnya juga, terus ini ada emas juga. Pokoknya
Ada berapa ini? 5. Ada 5 ya. Yang ini perak ini. Karena Ini perak. Oke. Ini baru di kelas World Cup ya. Di kelas World Cup. Nah, akan sendiri ada suatu kebanggaan untuk ini di olahraga seperti ini. alhamdulillah sih secara pribadi sih bangga, Bangga, ya. secara pribadi. Soalnya secara tidak langsung itu kan tolak ukur kita ya. Kita udah berlatih beberapa tahun ke belakang dan udah ada hasilnya gitu. Alhamdulillah. Jadi dari hasil latihan itu ada jerih payahnya. jadi walaupun skupnya di Garut Pro Cup kemarin kecil, maksudnya bukan kecil ya. Peminatnya mungkin belum banyak. Kemarin itu ada sekitar yang ikut Pro Cup panah tuh 10 apa 11 kecamatan sih. 11 Tapi kualitasnya nih lumayan karena emang biasa berarti. Jadi bukan embel-embel lah ya. bukan Tapi saingan lumayan cukup banyak berarti ya. Beberapa banyak. kecamatan udah mulai ada peningkatan Beberapa berarti. peningkatan. Jadi udah kemarin kan untuk panahnya itu kan didominasi sama Trogong Kidul, Garut Kota, Samarang, Trogong Kaler. Sekarang itu udah mulai nyebar. Udah mulai nyebar ya. Ada dari Caringin, dari Mantap. Banyuresmi, dari Karangpawitan, dari Pasirwangi. juga. Dan ini akan sendiri mewakili dari kecamatan Pasirwangi. Pasirwangi, Dan ya. Tarabang pun alhamdulillah dapat emas banyak. Cuma saya tidak mengikuti kan karena ya ada sesuatu lah gitu. Oke, lanjutkan. Harapan akan sebagai atlet panahan, apakah ada harapannya nggak untuk mengikuti ke Jurnas? Gitu. Ini kan dari sebelum World Cup ada event-eventnya, berarti event-event mungkin terus dipelajari, dievaluasi sampai ke World Cup juga dievaluasi mungkin. Nah, ada harapannya nggak untuk ingin masuk ke timnas gitu? Sebenarnya sih kalau setiap atlet itu punya harapan kalau emang itu ada kesempatan. Tapi itu sekali lagi gak instan. Mungkin perlu perjuangan yang lebih berat lagi ke depan. Nah, Karena untuk sekup Garut ya cuma di Garut gitu. Kalau nanti ke Jabar gitu kan persaingannya udah lumayan berat. Saya lihat kan persaingan kalau di Bandung, di Bekasi, di Karawang itu udah benar-benar maju. karena kan ada tim seleksi lah, seleksi juga ya. Saya pernah ikutan event internasional yang 4 negara itu Salima. Saya cuma masuk di kualifikasi aja. Di kualifikasi. Karena saingannya ya luar biasa. Luar biasa pastilah, karena kan itu seluruh ini ya kabupaten gitu ya. Misalkan Itu kan kayak cukupnya nasional. kota-kota gitu. Dan untuk terakhir itu ikut nasional tuh di Bogor. Di Bogor ya. Alhamdulillah dapat perunggu, cuman perunggu. Alhamdulillah. Tapi nasional Walaupun sih. perunggu itu adalah hasil juri perayaan. Dan harus Alhamdulillah. patut bangga, saya pun bangga. Berarti itu mewakili dari Garut Garut, itu sendiri gitu ya. Dan saya pun belum pasti bisa kan. Ya sih. Apalagi mana gitu, wah kalau panah itu pasti memerlukan trik-trik dan tip-tip khusus. Nah kalau misalkan untuk latihannya itu berapa minggu sekali kan biasanya? Latihannya sih kalau kemarin 2 minggu sekali. sekali. Enggak, seminggu 2 kali. Seminggu dua kali. Itu udah menjelang 3 bulan ke Porka. Tapi kalau lebih dari 3 bulan sebelumnya itu paling seminggu sekali aja. Oh berarti disimpulkan kalau misalkan memang pada saat ada acara event ditingkatkan lagi lebih tekan latihannya. lagi. Kalau misalkan untuk latihan yang biasa mungkin seminggu dua Misalnya sekali aja, ya. seminggu Seminggu sekali. Kalau misalkan ini 2 minggu 2 kali misalnya. Oke, sip lah pokoknya mah. Nah kalau misalkan akan mempunyai wadah tersendiri untuk latihan panah ini, apa karena otodidak atau misalkan ada pelatih? Jadi sebenarnya kalau mau berlatih panah itu nggak bisa otodidak Bisa sebenarnya. otodidak. Menurut pengalaman saya bakal ngaco terus kan. Saya gitu. Kalau tanpa bimbingan, karena kita harus nyetel alat segala macam. Betul. Itu juga kan sebenarnya benda tajam. jadi ada aturannya saat anak panah sudah terpasang darah itu udah ada aturannya gitu. Ada aturannya ya. Ada aturannya. Jadi sebaiknya kalau yang mau belajar panah sebaiknya gabung di klub aja. Baik, klub. Bang, Berarti kayak klub. sebuah komunitas lah ya. Komunitas. Nah, kalau boleh tahu klub Akang itu apa sih? Kan ini di Garut nih, mungkin dari rekan-rekan khususnya yang menonton video ini ada yang ingin mengikuti seperti Akang ini atlet panahan yang belum tahu, nah kemana sih gitu untuk mengikutinya gimana kan? Kalau di Garut itu yang di bawah Perpan itu ada 3 klub ya. Ada 3 klub. Yang pertama tuh Cipanas Arseri. Cipanas Itu Arseri. tempat pertama saya latih. Tempat Akang latih pertama. Oke, lanjut. Yang kedua di Siluwangi Arseri Club.
Pasirwangi. Ah, Pasirwangi itu bukan Pasirwangi ya, bukan. Bukan. Ya. Bukan. Itu hanya nama klub aja ya. Siliwangi SD Club yang itunya apa? Base campnya di samping Prodia itu. Samping Prodia. Di Oke. Tarogong. Di dari Jalan Samarang. Jalan ya? Samarang. Jalan Samarang. Yang satu lagi itu anak panah Garut. Anak panah Garut. Anak Garut. Itu yang pimpinannya istrinya Pak Karno tuh itu. Oh, yang punya iya, Pak Digor Karno. itu tuh Digor. Betul. Digor Rancabango. Untuk anggotanya itu sendiri banyak nggak, Kak? Atau hanya ada beberapa gitu? Banyak sih. Banyaknya. Banyak. Udah puluhan? Puluhan aja. Puluhan ya. Oke, Ya, alhamdulillah. Kemarin juga sebenarnya yang ikut Porokab itu dari 3 klub itu sih sebenarnya. Diseleksi berarti ya? Diseleksi lagi? Ya gitulah. Diseleksi lagi ya, alhamdulillah, dan akan dapat kepercayaan dari coach ya. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu melatih Akang sendiri siapa sih yang bisa sampai membuat Akang menjadi juara di Porokab? Pelatih saya di Cipanas tuh Abah Misbah. Abah Misbah, wis mantap. Abah Misbah. Ada kata-kata buat Abah Misbah, mungkin nanti nonton beliau. Jadi pertama saya kenal di pro itu sama beliau dikenal. Jadi Bah, makasih bimbingannya. Oi, mantap. Sampai Nanti debat ini. Abah nonton jangan lupa di subscribe, like, dan komen, share sebanyak-banyaknya. Kemudian saya kan berlatih juga di sini di Sidoarjo Rasteri. Jadi saya tuh kesana kemari gitu. Karena demi pengalaman. Nah, di sana juga dibimbing oleh Pak Asep, Coach Asep. Pak Coach Asep Asep, luar biasa. mantap. Alhamdulillah sampai Iya. yang menjadi nomor 1 di Garut. Mudah-mudahan akan juga nanti bisa sampai ke tingkat nasional Amin. dan tingkat Jabar. Mungkin sebelum tingkat nasional Jabar dulu. Jabar ya. dulu, Tingkat iya. Jabar, nanti habis tingkat Jabar, tingkat nasional. Nah, tapi saya tuh mau nanya ini kan, kalau misalkan yang mau daftar nih, nah bisa dihubungi ke siapa? Misalkan ada ininya nggak, ada marketingnya, media sosial, misalkan IG atau apa gitu, ada nggak untuk klub Akang itu sendiri? Kalau ke klub saya itu bisa hubungi saya gak apa-apa lah. Oke. Atau bisa langsung ke sekretariat juga gak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kalau misalkan mulai usaha juga bisa ya nanti ke Boleh lah, langsung boleh. ya. Ah. Boleh kalau mau tanya-tanya via WA gak apa-apa. Oke, sip. Nah, jadi untuk rekan-rekan nih yang mau mengikuti latihan menjadi seorang atlet panahan seperti Kang Agus ini, pokoknya kalian boleh di chat aja di WA di sini. Nanti saya akan cantumkan di sini WA-nya Kang Agus. Jadi supaya kalian kalau misalkan mau ikutan boleh langsung WA. Boleh tanya-tanya lah. Boleh tanya-tanya seputar olahraga panahan. Alhamdulillah kan nih seru juga ya ngobrol sama Pepe. Padahal sebenarnya sama beliau itu baru ketemu kali. Saya memang lagi ya pengen ngobrol-ngobrol juga sama seorang atlet, ya berbagi pengalaman lah ya kan ya. Berbagi pengalaman, mudah-mudahan itu jadi motivasi saya juga nanti bisa menjadi seorang olahragawan. Amin. Olahragawan. Nah, untuk ini kan untuk kata-kata terakhir nih sebelum kita pamitan, ada kata-kata khusus untuk para netizen, mungkin pesan-pesan atau misalkan apa gitu. Untuk yang pertama untuk Kabupaten Garut ya. Ya, betul. Jadi terutama untuk pemerintah Kabupaten Garut. Karena kan kalau lapangan bola, lapangan ini udah banyak gitu ya. Betul. Kalau bisa menyediakan PIU Oke, untuk view ya. PIU untuk panahan gitu, khusus Nah. yang safety, yang benar-benar udah standar nasional. Oke, berarti istilahnya tempat latihan Tempat latihan khusus panahan, untuk ya. panahan, misalkan kalau di Kerkop kan ya ada basket, Ada ada basket. volley. Nah, kalau bisa sih ada tempat panahan, tapi udah standar nasional gitu. Betul. Jadi kalau ada tempatnya, insya Allah mulai atlet itu mulai ada bakat-bakat bakatnya sendiri udah ya, kelihatan mulai gitu. keluar dari bakat-bakatnya itu. Nah, mudah-mudahan nanti sama Akang sebelum pada saat ini tinggal di-share aja. Nanti mudah-mudahan khususnya dari pemerintah Kabupaten Garut mendengarkan Iya. aspirasi dari Akang dan aspirasi dari teman-teman supaya ada tempat untuk latihan khususnya yaitu atlet panahan iya. ya, karena tanpa diberikan fasilitas mungkin agak susah juga. Nah, betul kan? Pembinaan generasi mudanya gitu. Ya, Karena kan itu memang sangat wajib juga, seperti tempat fasilitas alat latihan olahraganya, terus alat-alatnya, terus kayak tim medisnya mungkin kan ya perlu ya, karena Iya. itu kan benda tajam ya. Iya, Benda tajam.
Oke, Kang, terima kasih banget ini ya, Kang, Ya, sudah sama-sama. udah menyisikan waktu luangnya sama saya. Mungkin nanti next kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi. Boleh lah nanti tentang- kalau ada waktu meliput kita latihan. Nah, siap, nanti suatu saat Boleh, nanti kawan. saya boleh meliput, katanya ini alhamdulillah dapat izin dari Kang Agus. Katanya Jadi boleh sambil meliput. perkenalan nggak apa-apa lah. Nah, boleh nanti langsung sama pelatihnya ya. Saya coba ngobrol-ngobrol juga sama pelatihnya. Bagaimana perasaannya setelah membuahkan hasil dari latihannya itu, sudah membuahkan hasil yaitu dapat emas nih. Boleh dilihat kan? Weh, apa kalian tidak kawita gitu, tidak ini? Wow. Kayak gitu aja mungkin kan? Iya, siap. Oke. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.